Jangan melihat dari santrinya. Bahwasanya peringatan ini ingin mengingatkan, menggugah semangat untuk kebersamaan dari berbagai macam agama yang berbeda di Kementerian Agama, sehingga kita membaur jadi satu untuk mengambil spirit perjuangan para pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mager, welcome to Mager Talks, Man 3 Jember Talk Show. Di sini saya Putri Delta Angelita dari kelas 10A sebagai host. Dan hari ini kita kedatangan tamu nih, Sobat. Boleh perkenalan diri dulu Pak ke kamera? Terima kasih anak-anak sekalian. Mungkin tanpa dikenalkan sudah tahu semua, saya Muhammad SK, Kepala Man 3 Jember, yang hari ini diminta untuk memberikan statement terkait dengan Hari Santri. Pertanyaan pertama nih Pak, yang ingin saya tanyakan, kenapa Hari Santri itu harus diperingati Pak? Iya, Hari Santri kenapa kok harus diperingati? Sebenarnya ini kan kita harus flashback ke belakang, kembali kepada sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, yang kita fokuskan pada peristiwa 10 November tahun 1945 yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Itu kalau saya dulu belajar sejarah Indonesia, tahunya ya Hari Pahlawan di Surabaya ada Bung Tomo, kemudian sekutu datang setelah kita mau kemerdekaan, sekutu datang membonceng kepada sekutu, kemudian orang-orang Surabaya melawan. Itu saja, padahal setelah ada keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, ternyata sejarahnya panjang. Iya, panjang sekali. Tidak hanya sekedar perang Bung Tomo. Ternyata Bung Tomo ini pun juga seorang santri. Masya Allah. Nah, dia selalu sebelum mengadakan serangan kepada sekutu selalu bermusyawarah kepada para ulama yang ada di Surabaya. Bil khusus dia juga sowan kepada Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Maka di situ dari saran-saran Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari itu muncullah semangat baru untuk melawan penjajah, dan munculnya greget kekuatan spirit untuk melawan penjajah justru dari semangat yang dimunculkan oleh para ulama ini. Oh begitu. Berarti para ulama ini juga punya peran ya Pak dari kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Ini yang selama ini kita tidak tahu. Saya yang mungkin lahir tahun 60-an baru jelas setelah adanya peringatan Hari Santri ini. Karena bagaimana juga peran umat Islam untuk mengusir penjajah itu tidak sedikit. Makanya kita bersyukur hari ini kita bisa memperingati Hari Santri untuk melihat jasa-jasa para ulama, wabil khusus umat Islam secara umumnya, bahwasanya kemerdekaan kita itu tidak lepas dari peran beliau-beliau itu. Seperti itu berarti ya Pak. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih ya Pak, kita ini kan siswa-siswi madrasah. Nah, jadi kenapa kita ini sebagai siswa-siswi itu harus turut serta untuk memperingati Hari Santri ini? Karena apa Pak? Namanya santri. Santri itu kan sebutan anak-anak yang belajar di pondok pesantren. Perlu kalian ketahui bahwasanya madrasah ini sebenarnya cikal bakalnya juga dari pesantren. Oh begitu. Kalau saya boleh mengutip dulu dari pendapat Pak Direktur KKSK Gus Isom itu menyatakan, kenapa madrasah itu cenderung tempatnya di dalam, baik yang di kota, apalagi yang kita jarang madrasah itu ada di tepi jalan raya. Karena madrasah itu ada dimunculkan oleh masyarakat, bukan dibentuk oleh pemerintah. Oh berarti dari masyarakat ya Pak? Iya, beda dengan sekolah. Kalau sekolah itu ini lahannya, ini gedungnya, ini gurunya langsung jalan. Makanya tempatnya cenderung strategis. Tapi kalau madrasah memang dari masyarakat untuk masyarakat. Makanya tidak salah kalau
Madrasah pun disebut sebagai suatu pesantren dan notabene yang miliknya Kementerian Agama. Iya. Jadi kita sebagai santri ini juga wajib untuk memperingati Hari Santri ini berarti ya Pak, meskipun bukan santri pondok pesantren. Kita harus berbangga hati bahwasanya peran para ulama, peran para pendukung pendahulu kita, orang-orang yang notabene peduli terhadap madrasah atau pesantren itu luar biasa. Sehingga seperti yang saya ceritakan tadi, peristiwa 10 November yang begitu diagung-agungkan bahwasanya itu sebagai bentuk perlawanan bangsa ini, bahwa kita itu masih eksis, itu juga tidak lepas dari peran para santri dan ulama. Ini yang menjadi modal kenapa kita harus memperingati dan mengenang kembali semangat berjuangnya para santri dan ulama zaman dahulu tahun 1945. Iya. Lalu jika kita para siswa-siswi dan kalangan lain ya Pak memperingati Hari Santri ini, dampak dan manfaatnya untuk ke depan tuh apa saja ya Pak? Satu, spiritnya. Ya. Bahwasanya spirit perjuangan kita yang harus kita teladani. Karena kalau zaman kakek dulu, ulama-ulama dulu, santri-santri dulu itu spiritnya berjuang melawan penjajah. Oh iya. Di era milenial sekarang pun juga harus tetap kita kobarkan semangat itu. Untuk apa? Tetap untuk mempertahankan NKRI. Karena mungkin kalian tahu banyak sekarang ini paham-paham yang mungkin notabene mempertanyakan bahwa negara kita itu tidak butuh Pancasila, tidak butuh undang-undang dasar. Ini yang harus kita lawan. Bahwasanya istilah dari peringatan santri itu adalah NKRI harga mati, tidak boleh ditawar lagi. Karena kita banyak contoh negara-negara di luar sana yang tidak punya ideologi yang jelas, hanya ikut-ikutan. Tapi karena di Indonesia ini sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia itulah yang paling kokoh dan bisa mempersatukan berbagai suku, agama, ras dan sebagainya. Makanya kalian sebagai santri, sebagai siswa milenial sekarang tetap harus mengingat spirit semangat perjuangan para santri zaman dahulu untuk atau demi tegaknya NKRI ini. Jadi karena meskipun kita sudah di generasi yang maju banget nih Pak, kita tetap harus memperingati gitu ya Pak. Iya, karena itu tadi kalian bisa belajar apa saja di medsos. Oh iya, di medsos. Apa saja. Makanya tapi yang satu hal yang tidak ada di sana adalah keteladanan. Oh, iya benar iya sekali. Kan? Hanya teori ya Pak. Betul, kalian bisa baca teori apa saja bisa kalian meroleh. Tapi keteladanan, semangat untuk berkorban, semangat untuk berjuang, ini yang tidak ada. Maaf saja kalau saya baca mengamati di medsos itu apa kecenderungannya apa? Kecenderungan adalah individualis, mementingkan diri sendiri, ya kan? Ini yang harus diseimbangkan. Boleh kalian bermedsos, tapi ingat gunakan dengan akhlak yang baik, ya, hati nurani. Ini yang harus seimbang agar kita tidak salah jalan. Oke, siap. Berarti ini pesannya untuk teman-teman generasi milenial ya Pak. Meskipun kita di era yang sangat maju banget, tapi kita tetap harus mengenang jasa pahlawan kita seperti itu ya Pak. Iya, kita harus tetap membumi bahwa Indonesia ini adalah negara kesepakatan yang terbaik yang bisa eksis sampai sekarang. Sudah 78 tahun kita merdeka, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidak terpecah belah ini. Ini yang penting, makanya ini saya selalu gaungkan kepada kalian. Bolehlah kalian siap berbuat apa saja, tapi ingat kita harus kembali ke bumi pertiwi bahwa yang membesarkan kita, yang memberikan kita spirit untuk bangkit menjadi orang-orang hebat itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, gambaran Hari Santri tahun ini tuh apa Pak? Gambarannya menurut Bapak? Hari Santri merupakan suatu momen bagi saya secara pribadi, ya, momen untuk merajut kembali nilai-nilai budaya, nilai-nilai spirit perjuangan yang sudah mungkin sedikit terlupakan. Karena dengan mengingat kembali adanya dulu resolusi jihad fatwa para ulama, coba kalian bayangkan pada saat dengan kondisi sangat terbatas seperti itu, modalnya cuma satu,
taat, patuh, tunduk para ulama. Dan itu muncul doa-doa beliau ini luar biasa. Makanya kita yang tidak punya kan itu. Iya. Sekarang tuh banyak orang hebat. Iya, tapi rapuh. Banyak orang pinter, tapi kenapa kita seperti ini? Makanya spirit, semangat perjuangan para ulama, para pahlawan yang telah dulu berjuang mempertahankan kemerdekaan ini harus tetap terus kita sampaikan kepada generasi milenial sekarang. Jadi seperti di negara Jepang, majunya luar biasa. Tapi mereka bangga pakai kimono. Iya kan? Bangga dengan tradisi-tradisi mereka yang notabene itulah cikal bakal atau identitas mereka. Kita juga harus begitu. Kita harus tetap bangga terhadap identitas bangsa dan negara ini. Boleh kalian belajar tentang budaya orang luar, silakan sebanyak-banyak, tapi tetap harus kembali kepada budaya sendiri yang luhur, yang ramah, toleran. Ini yang harus kita pupuk. Sehingga kedepannya kita menjadi bangsa yang bermartabat, punya identitas jelas. Benar. Tapi kalau kita hanya ikut arus tanpa mau kembali kepada budaya asli namanya kita akan terombang-ambing. Akhirnya kehilangan identitas ya Pak. Betul, ini yang kita takutkan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, monggolah anak-anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari informasi. Tapi ingat, harus tetap membumi bahwa kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai corak budaya, agama macam-macam. Itu harus kita akui dan kita buat sebagai bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita harus bisa berdampingan dengan saudara-saudara kita yang berbeda. Iya, karena Indonesia nggak cuma satu ya Pak, ada banyak budaya sekali. Iya, yang ini harus disadarkan karena maaf saja ya, informasi yang sepihak dari medsos itu kadang menjerumuskan. Kan kecenderungannya bahwa yang terbaik yang mereka sampaikan, yang mereka narasikan, ini yang kalian harus bermedsos secara cerdas kan di situ. Tidak semua informasi harus kita telan, harus kita saring, harus kita cari yang terbaik demi kemajuan kita bersama. Ini. Kalau perkembangannya Pak, dari tahun lalu sama tahun ini Hari Santri itu bagaimana? Dari tahun ke tahun alhamdulillah spiritnya, semangatnya untuk memperingati Hari Santri itu cukup bagus, luar biasa. Bahkan untuk menyemarakan banyak kegiatan-kegiatan yang nuansanya kepada Hari Santri. Bahkan kemarin kami di Kementerian Agama yang notabene sebagai wujud dari peran santri itu mengadakan kegiatan terpusat di Surabaya. Hari Sabtu tanggal 21 kita mengadakan jalan-jalan santri, jalan sehat santri. Kemudian hari berikutnya itu ada apel yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Namun kami juga mengadakan sendiri di madrasah. Nah ini harapan kami, tidak hanya kami saja yang harus menyemarakan itu, tapi semuanya, semua warga, bahkan orang-orang yang di luar pesantren pun juga ikut bangga dengan adanya Hari Santri ini. Karena jalan-jalan sehat pun kemarin dari sebagai agama itu terlibat. Oh berarti bukan hanya orang yang beragama Islam ya Pak? Tidak, semuanya yang ada di Kementerian Agama itu terlibat. Karena apa? Jangan melihat dari santrinya, bahwasanya peringatan ini ingin mengingatkan, menggugah semangat untuk kebersamaan dari berbagai macam agama yang berbeda di Kementerian Agama, sehingga kita membaur jadi satu untuk mengambil spirit perjuangan para pahlawan. Pahlawan itu tidak mesti harus muslim loh, semuanya banyak harus kita tahu. Mereka juga berjasa terhadap kemerdekaan bangsa ini. Oke, berarti ini terakhir ya Pak. Ya. Terakhir pesan dan harapan Bapak untuk Hari Santri selanjutnya nih Pak. Pesan saya kepada anak-anakku semua, gunakan spirit santri ini untuk saling introspeksi. Kepada Bapak Ibu guru juga begitu. Semangat Hari Santri, marilah kita muliakan santri-santri Mantika ini, beri teladan yang baik, doakan mereka dengan porsi yang sama. Insya Allah anak-anak siswa-siswi Madrasah Al-Iyan Ketika Jember ini akan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Pak sudah datang ke sini dan membagikan ilmunya kepada kita. Iya. Iya. Boleh
Sapa dulu Pak audiensnya, para sobat Mantiger. Iya, terima kasih sudah menyimak dan memperhatikan acara ini. Semoga ini menjadi spirit semangat pada anak-anakku semua untuk terus berkarya dan berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mager, itu dia podcast kita hari ini bersama Bapak Kepala Madrasah Dr. Andes Muhammad Iskak. Semoga ini bisa menjadi pengalaman dan juga ilmu untuk sobat-sobat lainnya yang ada di rumah. Terima kasih. Jangan lupa ya tekan tombol like, subscribe, dan juga loncengnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.